Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel YouTube Chandra Wijaya. Pada video kali ini kita akan membahas dan mereview bakalan bonsai yang tumbuh liar di sekitar kita, yang apabila dibuat menjadi bonsai dia akan mahal ya guys. Harganya sekitar jutaan ya, ada yang bisa mencapai ratusan juta ya. Apa nama tanaman ini? Kalau penasaran ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya, karena semua itu gratis, 100% gratis guys. Oke, ikutan terus ya. Kita ada di sekitar ini ya, sungai ya, sungai Pengabuan nih. Saya biasa mancing di sungai ini, banyak sekali spot-spot yang bagus guys, mancing casting barau, toman, banyak lagi udang. Oke, kita akan mencari bakalan bonsai yang berharga mahal ya guys, apabila dijadikan bonsai. Dia habitatnya di sekitar di tepi sungai ya, di bebatuan. Nah itu dari tadi kita udah melihatnya ya, ini dia. Ini dia ya, ini dia guys, ini loa ya, atau lu. Kalau di sini namanya arowatin guys. Kenapa dinamakan arowatin? Karena buahnya ini sering dijadikan umpan untuk mancing patin ya guys ya, kayak zaman dulu ya, makanya dinamakan arowatin. Kalau di sini jenis-jenis beringin atau fikus biasanya disebut dengan aro guys, pohon aro guys. Kalau di tempat lain ada yang menyebutnya ara. Nah seperti ini ya, daunnya memanjang ya guys, dan tulang daunnya menyirip guys, sama seperti jenis fikus lainnya ya, pucuknya ya, dan bergetah juga, bergetah putih guys. Ini bagus sekali guys dijadikan bonsai guys, sangat bagus sekali kalau dibuat bonsai. Ini sangat terkenal sekali ya, sangat di kalangan pebonsai ya, populer ya, di Indonesia maupun di luar negeri guys, banyak yang jadikannya bonsai. Oke, sekarang kita akan mencari juga di sekitar sini banyak sekali ya. Nah ini lagi yang lumayan besar guys, rantingnya dia agak kecoklatan ya guys. Tekstur rantingnya agak kecoklatan, hijau kecoklatan ya, seperti ini ya guys. Mantap guys.
meliuk-liuk. Tapi kita cari yang babon ya. Ini kita biarkan dulu besar. Kalau udah besar nanti kita ambil. Ini juga masih kecil nih guys. Udah ada di pangkas dan ini ya guys, warga guys. Ini sebabnya kalau dia tumbuh di dekat kebun warga ya, merupakan tanaman pohon liar ya, sering dipangkas atau juga diracun ya, mengganggu petani ya, mengganggu warga. Ini bagus. Ini kalau tanaman ini mirip sekali dengan, dia ada jenis lain ya, yang mirip sekali dengan loa ini, awar-awar ya. Kalau awar-awar daunnya agak lebar, terus buahnya yang membedakannya, buahnya dia ada juga di ketiak daunnya, dan awar-awar itu berbuah ukuran baru 1 meter udah berbuah dia guys. Kalau loa lainnya ya udah besar dulu batangnya baru dia berbuah, dan buahnya pun tidak diranting-ranting ya, tapi di batang ya. Ini bagus nih kayaknya guys. Kita mencari yang babon ya. Ini kita biarkan dulu ya. Nah ini kita jumpa lagi guys, bakalan bonsai yang merupakan masih sejenis ficus ya. Ini amplas putih ya. Nah, seperti ini daunnya guys, amplas putih ya. Dia di atasnya halus, tapi di bawahnya kasar ya, seperti amplas ya. Nah, tekstur daunnya seperti ini ya. Dia kalau amplas putih ini ada 2 jenis ya guys. Ada yang amplas hitam, ada juga yang amplas putih. Ini sangat populer sekali juga ya untuk dijadikan bonsai. Banyak sekali tumbuh-tumbuh di pinggir-pinggir selokan. Kalau ini dia tumbuh di sawit ya. Ini termasuk mengganggu juga di kebun warga ini ya. Nah ini ada yang kecil daunnya, bagus sekali ya dijadikan bonsai ya. Oke guys, nah, ini ada daunnya yang kecil guys. Yang paling kecil ini guys. Nah, kita bedakan dengan yang besar tadi ya. Nah, jauh sekali guys, bisa diperkecil seperti ini guys daunnya guys. Amplas putih ya. Kalau teman-teman ada yang jumpa, bisa dijadikan bonsai ini. Ficus, jenis ficus. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini ada lagi kita jumpa guys. Ini iprik ya guys. Ini jenis ficus juga. Iprik juga sangat populer sekali ya. Iprik biasanya diokulasi dengan kimeng, bisa juga dolar dan Korea ya, ficus Korea, beringin Korea atau compacta ya. Iprik ini ada 2 jenis ya guys. Ada yang pucuk hijau, iprik pucuk hijau. Ada juga yang iprik pucuk merah guys, yang sangat populer sekali dijadikan bonsai, iprik pucuk merah guys, karena pucuknya yang bagus sekali untuk dijadikan bonsai guys. Ini daunnya, ini masih kecil sekali ya guys, tengahnya itu kecil. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Nanti saya perkenalkan juga yang bahan-bahan yang bisa dibonsai yang ada di sekitar sini ya guys.
Oke, lanjut. Apalagi guys, ini bunut guys. Nah, bunut juga bisa dijadikan bonsai ya guys ya. Ini bunut pucuk hijau. Dia ada dua jenis, bunut pucuk hijau dan bunut pucuk merah ya. Ini juga sangat populer sekali dijadikan bonsai ya guys. Ini menempel di pinggir di tepi sawit ya, di atas sawit ya, numpang ya. Saya lihat banyak sekali ya, ada yang bentuknya udah mau menyerupai bonsai ya guys. Nanti kita ambil buat mame, bagus sekali guys. Kita cari yang bonggolnya bagus ya. Oke guys, nah ini dia ya guys, ini iprik pucuk merah ya guys. Ini yang populer sekali nih, jadikan bonsai guys. Seperti itu daunnya, ini warna merah ya. Karakter batangnya sama seperti iprik pucuk hijau ya. Dia bintik putih, tapi nggak kayak ini ya, apa kimeng ya. Kimeng putihnya sangat nampak sekali ya, sangat banyak. Nah, itu iprik pucuk merah ya guys. Nah, ini sangat populer sekali dijadikan bonsai ya. Dia numpang juga di ini, di pohon sawit. Banyak sekali ya di pohon sawit ini. Ada yang juga bakalannya yang bagus ya, yang besar-besar ya. Kita mencari bakalan bonsai loah ya. Nah ini guys, seperti ini guys. Ini loah nih, tapi masih kecil ya. Udah kita biar besar dulu baru kita ambil ya. Kita cari lagi guys. Bakalan bonsai loah ya guys. Kecil guys. Kita lanjut lagi ya. Ini ya, banyak sekali ya sini ya, sekitar sini ya, loah ya. Ini lagi loah. Karakternya bagus sekali, karakter batang loah ini guys. Nah, daunnya pun bisa diperkecil ya guys. Ini bagus sekali, sangat populer sekali dijadikan bonsai guys. Loah atau nama latinnya Ficus resmusa ya. Nah, itu dari kejauhan kita nampak yang batangnya besar ya guys. Loah apa berbatang besar ya, batangnya sudah besar ya. Tuh. Nah ini dia guys, batangnya udah besar sekali nih guys. Nah, ini ya penampakan pohon dari loah ya. Karakter batangnya bagus guys. Nah, buahnya ada di batang ya, berbeda sekali dengan jenisnya awar-awar ya. Awar-awar di rantingnya pun dia ada buahnya ya, ketiak daunnya ada buahnya ya. Buah dari loah ini mirip sekali dengan buah tin guys. Dia masih keluarga buah tin juga ini. Itu ya buahnya. Ini besar sekali ya guys, bakalan bonsai loah. Oke guys, kita lanjut lagi mencari yang bakalan yang bisa kita jadikan bonsai ya. Kita jumpa lagi bakalan yang bisa jadikan bonsai guys. Ini bonsai, bakalan bonsai waru ya, pohon waru ya. Seperti ini daunnya guys, dia menyerupai bentuk lop. Ini waru lokal ya. Ini sangat populer sekali juga dijadikan bonsai, baik di Indonesia dan juga di luar ya, mancanegara ya. Populer sekali ini jadikan bonsai ya guys.
baru bakalan bonsai baru. Oke guys, lanjut lagi guys. Nah ini lagi ya guys, ini besar sekali nih guys, iprik guys. Kalau yang besar ini dia iprik pucuk hijau guys. Besar sekali guys, yang di belakang itu. Ini bisa kita okulasi sama kimeng, dolar, dan beringin Korea ya. Bisa kita cari akarnya guys, bisa kita okulasi dengan jenis-jenis ficus tersebut ya. Nah, sedangkan yang ini iprik pucuk merah ya guys. Lihat penampakan pucuk merahnya ya. Ini sangat bagus sekali guys, dan populer sekali dijadikan bonsai ya guys. Bisa saya jelaskan yang tadi ya. Kita bisa mencari batangnya, kita okulasi dengan jenis kimeng dan dolar dan beringin Korea ya. Akarnya pun bisa kita okulasi ya. Itu guys, dari kejauhan saya melihat bakalan bonsai loa ya. Semoga saja bagus ya, dan bisa kita jadikan bonsai ya, dan bisa kita dongkel ya. Kita lihat dulu, artinya ukurannya bagus guys. Dari jauh udah nampak tuh bakalan bonsai loa tuh. Dia ada di pinggir ini ya, kebun warga ya. Kita lihat dulu guys, batangnya guys. Bagus, kita ambil guys. Ini kita selamatkan ya. Dia biasanya ditebas, dimusnahkan sama warga ya, sebab dia mengganggu kebun warga ya. Jadi kita selamatkan guys. Sebelah sana guys. Ini dia guys ya. Keren bonsai loa. Bonsai loa ini mudah sekali dibudidaya ya. Bisa dengan cara disetek, dicangkok, diambil akarnya pun bisa guys, tapi kita okulasi lagi ya. Lumayan guys, jumbo guys, babon guys. Tetap guys, kita ambil ya. Bentuk batangnya udah mengerucut ya guys ya. Nah itu bisa kita jadikan referensi kalau mendongkel ya. Dan jangan kita dongkel di hutan-hutan ya. Ini di tepian kebun warga ya. Sayang ya kalau nggak kita ambil, dimusnahkan sama warga ya. Oke, ikuti terus ya guys. Kita dongkel guys. Mantap.
Iya. Alhamdulillah. Sukses guys. Babon. Hasil. Ambil ya. Mantap ya. Babon wah. Keren sekali guys. Oke guys, sekian dari video dari saya. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share ya, karena semua itu 100% gratis. Inilah ya, suka dan duka mendongkel bakalan bonsai ya, apalagi yang babon ya, akarnya itu bisa sampai ke dalam dia. Terdapat babon super. Aloha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.